Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Dr. Sudarmiani, Magister Pendidikan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan dosen pengampu mata kuliah Metode Pembelajaran Ekonomi. Ya, senang sekali di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan pembelajaran saya, yaitu RPP yang saya susun waktu minggu lalu berkaitan dengan tugas ujian akhir semester mata pelajaran metode pembelajaran ekonomi. Ya, RPP yang saya buat ini merupakan RPP tugas saya, yaitu tentang mekanisme pasar. Lebih dahulu saya akan menjelaskan RPP saya. Di dalam RPP saya menggunakan metode ceramah dan program based learning. Apa sih metode ceramah itu? Metode ceramah yaitu adalah metode menjelaskan materi yang berdasarkan tentang omongan. Jadi kita menjelaskan langsung kepada peserta didik dengan materi tersebut. Dan program based learning adalah yaitu program pemecahan masalah. Jadi bisa saja peserta didik diberikan sebuah kasus, nah itu nanti untuk menentukan masalah dan juga memecahkan masalah bagaimana hal tersebut bisa terjadi seperti itu. Di dalam RPP saya buat, saya mengambil sampel yaitu merupakan warga SMAN Negeri 2 Mejayan kelas 10 mata pelajaran ekonomi yang memuat tentang proses terbentuknya pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar. Pasar adalah proses terbentuknya atau bertemunya antara penjual dan pembeli. Ada berbagai banyak macam pasar di Indonesia, seperti pasar tradisional, pasar modern, ataupun juga pasar oligopoli, monopoli, dan lain-lain. Perbedaan dari pasar modern dan tradisional sendiri tentu sangat mencolok ya, karena pasar tradisional banyak kita jumpai di daerah-daerah. Dalam pasar tradisional, penentuan harga didasarkan dengan proses tawar-menawar, di mana adanya deal atau tidaknya harga melalui proses tersebut. Kalau pasar modern itu pasti harga sudah tetap dan tidak bisa dirubah lagi. Ya, di dalam pasar modern tentu perubahan harga ini sudah tetap, jadi tidak ada proses tawar-menawar di dalam pasar modern. Di dalam pasar pastinya ada faktor pembentuk pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua faktor pembentuk pasar. Itu yang pertama, adanya kebutuhan dan permintaan dari produsen tentang barang dan jasa. Ini sangat penting karena kalau tidak ada kebutuhan pasti pasar tidak akan ada. Yang kedua, adanya komoditi barang yang diperlukan. Di dalam pasar, kita berbicara pasar tentu akan berbicara tentang pasar terbuka maupun pasar tertutup. Pasar terbuka merupakan di mana negara itu bebas melakukan ekspor impor terhadap barang ke negara lain. Jadi proses impor-impor ini sangat terbuka sekali dan dibolehkan. Berbeda sekali dengan pasar dengan negara tertutup. Di pasar negara tertutup ini tidak ada ekspor impor. Jadi mereka memenuhi kebutuhan sendiri dengan produksi sendiri. Contoh pasar negara tertutup, saya ambil contoh negara Myanmar dan juga negara Korea Utara. Mereka bisa melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap produksi dalam negeri mereka. Di Indonesia sendiri kita mengenal banyak sektor pembentuk pasar, yaitu ada pasar 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor. Dalam perekonomian 2 sektor itu adanya rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Serta perekonomian pasar 3 sektor adanya rumah tangga konsumsi, produksi, dan juga perusahaan. Serta perekonomian 4 sektor yang sudah saya jelaskan tadi. Perekonomian 4 sektor merupakan adanya rumah tangga konsumsi, produksi, perusahaan, dan juga pemerintah. Ini merupakan pasar terbuka yang adanya proses ekspor impor barang dari satu negara ke negara lain. Dalam proses pembelajaran seperti daring kali ini diperlukan peran aktif dan inovatif guru, yaitu pembelajaran tidak hanya melalui penjelasan saja, bisa dikombinasikan dengan program based learning, yaitu pemecahan masalah. Jadi adanya masalah atau persoalan diskusi yang diberikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Para peserta didik dituntut untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi harus adanya kesinambungan antara guru dan juga murid. Di dalam pembelajaran daring bisa melalui banyak media seperti yang saya jelaskan ini, melalui video conference, melalui Google Meet, ataupun penayangan materi via YouTube seperti itu. Itu sangat membantu siswa dalam memahami materi. Tentu
harus adanya pengawasan dari orang tua juga. Orang tua harus mengawasi buah hatinya untuk belajar. Ya sesekali lah boleh membantu mengerjakan tugas, tapi juga jangan malah orang tua yang mengerjakan tugas. Itu juga tidak baik untuk generasi kita ke depannya. Jadi pesan saya untuk anak-anak, rajinlah belajar, jangan takut mencoba dan tetap semangat. Saya Kevin Prasetya Aditya Putra mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sudarmiani sekaligus dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran ekonomi yang sangat membantu saya di dalam menyelesaikan tugas dan juga semester ini. Saya mengucapkan terima kasih. Bila ada salah pengucapan kata maupun materi yang saya berikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.